bakal aya pengukuran mah pengukuran terus data kualitas bakal wae nya tina evaluasi pae ternyata nyapakeun ya. Hari pengukuran sareng penilaian naon bedana? Tadi eta olahraga berarti mana pilihanana mengukur keseluruhan di akhir atau nepi naon? Ari formatif mah tiasa di tengah pembelajaran, di akhir pembelajaran. Kenapa kayak menanyakan soal formatif proses ya. Kalau sumatif itu di akhir semester gitu. Sumatif akhir upami asesmen awal dan sebelum pembelajaran eta mengukur pengetahuan awal siswa. Mun ari eta mah bun tadi kan aya anu ieu kan rubrik teras kuis teras naon teh aya di akhir semester tah kitu teh kataku di akhir semester berarti mengukur hasil keseluruhannya. Enggak eta mah berarti sumatifnya. Tapi dalam rata-rata kuis menurut formatifnya padanya ya formatif. Mungkin tidak aktif sadayana Bu. Aya kuis, aya rubrik, aya teh bukan menyeluruh dugi ke akhir semester tak kita kata kuncinya akhir semester berarti eta nilai akhir itu cuma aktif. Sana ada pertanyaan teh formatif dah kami tempat mah masih mencakup semuanya apa tadi mah gitu. Tapi itu dalam proses tapi pertanyaan iya lebih ke formatif pertanyaan atunya pemital patma. Jawabannya proses wae aya kata proses tan. Pertama prosesnya bukan nama formatif we. Selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran atau biasa disebut asesmen formatif. Adapun asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran atau semester diperlukan untuk membantu pendidik melakukan proyek berikutnya. Padahal tadi abdi mah nilai akhir soalnya aya akhir semester. Pami semesteran mah sumatif. Sumatif jadi kan dina eta teh punya pilihanna teh nilai akhir untuk mengukur keseluruhan dari pelajaran yang sudah diberikan tadi mah olahraga teh. Betul. Boleh, Pak. Anu tentang hukum pi, Pak. Soalnya tuh datu ya, tuh di screenshot teh dah. Pak Irfan bisa ahli screenshot teh. Hukum pi. Hukum pi siap. Pak Irfan tak ahli screenshot mah. Ini soalnya teh aplikasi eta mah padahal hukum pi pada keberlakunya keahlian teh dia. wah dibahas kita mah setiasa mati gaya dia. Mau pakai ikan anupi senabu nupi abi manupi teh jadi bukan membolehkannya Konsep fi dalam ajaran Islam. teh perbandingan teh fi sareng ribanya. iya. Nah, jadi masih bisa dilakukan asal untuk memberikan reward setelah capaian yang dikerjakan asal eta bima. Bima sana siapa Ini masuk riba aduh mah. Itu sih Hari eta mah imbalan beureuna. Iya nya ada bagian ulamanya. Hari itu mah iya narasuna kan deluhurna teh aya nu diharapkeun tapi aya sebagian ulama sebenarnya asal ya cenah eta Stimulus. ya jadi untuk stimulus dulu stimulus Dia kalau nanti makan aya istilah teh aya sebagai imbalan makan tepel sebagai imbalan ada tujuannya berarti Anda tahu sebagai imbalan namun sebagai sama boleh tapi lamun kayak imbalannya kan tidak boleh katanya. Aduh, mah justru milih teh kieu Pak.
boleh diberikan asal ketercapaian target jadi semacam hadiah jadi ya nanti 10.000 asal beres pekerjaan maka diberikanlah tambahan 10.000 gitu mah jadi milih FKT ya Pak. Oke, sekarang kita baca ya. Fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional, bayar satpam, dan sebagainya. Gitu kan. Lanjut. Pungutan itu pada hakikatnya bisa dikategorikan bunga. Tapi, apakah keberadaannya bisa dipersamakan dengan hukum bunga bank? Untuk menjawab masalah ini, dapat dikembalikan kepada pendapat ulama. Nah, ulamanya saha gitu kan. Kita cari ulama. Nah kan narasina benten tadi mah pada riba Tadi itu mah Tadi mah sesuai stimulus, lolos ya stimulus kuncina eta bukan api nanti nami teh. Non paham dari teh nami teh bahasa Inggris teh. Tadi buat pada ya reward semacam penghargaan gitu Pak Bima Mm-mm. jadi tercapaian pekerjaan beres gitu. Ya itu betul Pak jawabannya betul itu. Aya nu screenshot eta teh paham. Anu ge tiasa screenshot soal. Waspada bisa pakai aplikasi lain dengan ribut turun instalnya ada paster emang biasa paster teh lamun tina asesmen sekolah mah gitu. Oke. Lanjutkan Pi eta Pi nya. Jadi nu tadi mah harus dibaca dengan soalnya gitu. tapi kia eta ribut eta saya teh sok pakai ribut teh apa disamakan dengan suap Ari suap mah eta mah melanggar syariat kan. Sesuai pami ari Pi mah teu melanggar syariat. Hari suap mah mengubah kebijakan Pak dari ribut penghargaan ketercapaian pekerjaan gitu. Iya, ya tadi mah emang ningalina ti narasi karena sebagian ulama cenah ada yang gitunya ya. Jadi untuk ulama upami ulama sadayana mengharamkan berarti otomatis orang ngabeulun teh anu sadayana oge haram baik fee atau riba itu sama-sama haram. Ya. Tapi emang kan ada sebagian ulama cenah gitu narasi. Sepanjang tidak melanggar syariat boleh. Sebagian ulama lamun mutlak gitu terus haram biasa tawar mengawar gitu. gitu upami eta mah upami teu ngalih narasi mah emang orang pasti ada kemungkinan kidulnya. Oke, lanjutkan apalagi? Jadi keberkahan itu cuma benar saya memilih eta jalan nyempannya masing-masing anu. Ya. sebenarnya anu eta anu tidak merubah keputusan bedana pintu jeung suap teh lamun suap mah ada perubahan keputusan diberikan karena ingin mencapai sesuatu tapi lamun pi mah sesuai standar gitu nya. Ya, Pi mah hal-hal yang tidak melanggar syariat. Apa niatnya Pak? Eta mah muamalah biasa, muamalah. Hasil. Eta Iya, mah muamalah biasa. misalkan upami niatna kanggo riweuh, Awalna mah misalkan gitu. kanggo memotivasi meureun pasti meureun eta sebagian ulama mah aya nu henteu mengharamkan gitunya boleh. Saya mah lebih Ya ulama panten kumaha narasi saluras mana eta sanes ningali kuncing urang mah kedah ningali narasi we eta mah. tapi saya mah eta anu nonton anu tidak merubah keputusan teh lamun eueuh teh eta kan arti termasukna kan nanti lamun merubah keputusan berarti kita Termasuk bahwa itu teh suap gitu. Suap mohon emang ayahnya anu genana teh tidak merubah keputusan asal jangan merubah keputusan sedangkan adanya Pak. Tentang Berarti itu juga benar. Bahasa nutur-nutur mah aya tadi mah gitu. saya tadi mah
kan soal soal sebelumnya teori sebelumnya kan ini ya Ayo kemarin semua bisa jangan Nah, berubah merubah keputusan. keputusan. Ayo tadi mah, Iya. emang Keputusan dari generasi lagi ayah. hukum tadi mah. Suatu digabung. Oke, siap ya. Sekarang Bu Aini silahkan simpulkan tentang PI. Jadi menurut Abi mah emang hukum nya upami ningali narasi nu tadi mah memang sebagian ulama ada yang menghalalkan asal dan alasanana seperti apa anu dibolehkan. Ari sebagian ulama mah emang mengharamkan nganu tadi mah dina anu teori tadi mah dan sebagian ulama ada yang membolehkan asal palinten alasanana emang non teh anu diperbolehkan. Ari waktu nu kamari mah memang leres sami eta oke alasanana teh memang tidak boleh nya sanes nama pi teh cuma palinten alasanana sanes kanggo suapnya sanes mengubah keputusan eta boleh gitu sami eta oke. Oke, siap. Lanjutkan. Siapa sekarang yang ingin membahas soal yang lain? PI sudah dianggap beres. Bapak yang dibahas anu formasi ruang kelas yang aktif dan dinamis ya kan aya U aya nu V geuning aya nu O nu kumaha wae. Formasi ruang anu kelas. iya eta teh kan rupi tadi oge aya kan ya formasi teh formasi tadi mah lingkaran naonnya anu tiasa mengaktif anu anu misalkan untuk lingkaran buat apa tah eta dan supaya ditinggalikeun. Formasi lingkaran. Tah. Mangga. Silahkan, siapa yang membaca? Formasi dan keunggulan dan kelemahan formasi KB yang peruntukan anak ayat tuh. Jadi dibaca dianalisa satu persatu jadi ulang bisa menentukan sesuai kasusnya. Anu kamari kan anu tapa kuda anu kararitunya berbentuk U kan benten-bentennya ieu nana tujuan anak gitu. Kepada Itu jadi upah lingkaran eta kangon banget. coba dan ditinggalikeun. Formasi lingkaran. Peserta didik duduk pada sebuah lingkaran tanpa meja atau kursi untuk melakukan interaksi berhadap-hadapan secara langsung. Sebuah lingkaran ideal untuk diskusi kelompok penuh. Formasi U. Formasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Para peserta didik dapat melihat guru dan atau melihat media visual dengan mudah dan mereka dapat saling berhadapan langsung satu dengan yang lain. Susunan ini ideal untuk membagi bahan pelajaran kepada peserta didik secara cepat karena guru dapat masuk ke huruf U dan berjalan ke berbagai arah dengan seperangkat materi. Nah, iya jika ada video. Terus apa lagi? Kumaha paham? Nu aya teh formasi naon wae. U lingkaran. Nu terus I sok we urang bahas di sana. Chevron. Terus kabayang ya mah. Hah? Paham? Ari tadi mah kan teh aya media anu di layar, upama teh layar lah gitunya. Heeh. Janten abi anu O eta mah Iya. terjangkau oleh langsung berkabutna gitu. Jadi rumah O teh. Iya, leres. Sami abi ge anu cuma ieu bisi ke kasus anu dibutuhkeun teh naon teu kurang dibahas sadayana gitu rek rek Chevron supaya sesuai aja kebutuhan. Jadi kebutuhanna naon gitu. Sok dan betul dan. Susunan chevron atau V, sebuah susunan ruang kelas tradisional tidak memungkinkan untuk melakukan belajar aktif jika terdapat banyak peserta didik 30 atau lebih dan hanya tersedia beberapa meja. Barangkali guru perlu menyusun peserta didik dalam bentuk ruang kelas. Susunan V mengurangi jarak antara para peserta didik, pandangan lebih baik, dan lebih memungkinkan untuk melihat peserta didik lain daripada baris lurus.
Dalam susunan ini, tempat paling bagus ada pada pusat tanpa jalan tengah, seperti tampak pada gambar berikut. Anu ieu pernah aya dina TO naon teh TO kasabariji pernah aya ieu. Kelas Lanjut tradisional. pada Jika tidak ada cara untuk membuat lingkaran dari baris lurus yang berupa meja kursi, guru dapat mencoba mengelompokkan kursi-kursi dalam pasangan-pasangan yang memungkinkan penggunaan teman belajar. Guru dapat mencoba membuat nomor genap dari baris-baris ruangan yang cukup di antara mereka sehingga pasangan-pasangan peserta didik pada baris-baris nomor ganjil dapat memutar kursi-kursi mereka melingkar dan membuat persegi panjang dengan pasangan tempat duduk persis di belakang mereka pada baris berikutnya. Gambarnya seperti ini. Kerada Atau sama berarti nya anu ang metode eta mah cara dudukna nya. Ya, ya Dari mao nya. tadi mah lingkaran. Tas ieu badan abi mah ka jebak wae teh. Istilah-istilah anu behavior teh kognitif itu aduh. Teori belajar, Pak. Teori belajar. apa dihafal Pak Irfan? Anu malam dibahas teh kan padahal lain deui tadi aduh. Ternyata Silahkan Bu Rista Nurkartika menjelaskan tentang teori belajar. Padahal Ya, Pak Sep, mau Pak Sep? pertanyaan tadi tentang iya we Pak. kasih ngetik ieu guru menekankan nilai kerjasama, saling membantu, kejujuran dan kreativitas untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang menekankan pentingnya emosi dan perasaan eta termasuknya gaya belajar apa, teori belajar apa. Nah, Sok, naon tah kita gitu. Tadi itu Humanistik kata mah. Pokoknya humanistik mah. Alasannya apa, Pak? Humanistik. Amiga sami di jawaban humanistik. Alasannya apa alasannya? Kata kunci teh ieu mah dipahami ku ahlinya kata kunci teh kieu. Upami tentang cara berpikir itu kognitif. Upami kata kuncina aya tentang perasaan itu humanistik. Upami aya kata kuncina teh proses atau membangun berarti itu konstruktivisme. Upami aya kata kuncina teh interaksi kelompok atau kumaha berarti itu teh sosial. Terus upami di dina aya proses terus menerus atau pembiasaan berarti behaviorisme gitu Ya, kata betul. kuncina teh. mending kene gitu tuh si nama anu iyalah anu silpon ya Pak. Iya simpel. Pokoknya malah aya kategori pengetahuan otomatis eta mah kognitif. Upami aya kata kuncina teh melakukan misalkan teh supaya terbiasa itu teh berarti behaviorisme. Upami misalkan menyangkut perasaan kaitannya jeung manusia perasaan itu berarti humanisme. Humanisme upami ayeuna jeung proses misalkan dari awal sampai tadi nih aya nu bagan naon gitu nih ya. Itu berarti konstruktivisme karena konstruktivisme itu ada prosesnya membangun jadi gitu. Proses membangun pengetahuannya proses. Membangun pengetahuan terus upami aya anu interaksi lain terus aya contoh atau model itu berarti sosial. Jadi begitu pemahaman teh. Ya, tadi soal nomor 25 tentang teori belajar. Ada kata kuncinya yaitu teori belajar yang mementingkan proses daripada hasil. Itu jawabannya kognitif. Teori belajar yang mementingkan proses daripada hasil sebenarnya dina materina tentang teori kognitif ada pernyataan seperti itu. Tadi soal nomor 25 eta
Teori belajar yang mementingkan proses daripada hasil. Teori belajar apa? Tapi salah gitu juga nomor gaya Pak Asep. Abi mah ditulis Pak, anu sakinten-kinten perlu dibahas sekian, ku abi ditulis itu jadi terang, jadi supaya Teori belajar kognitif menekankan perhatian kepada aktivitas pemikiran, kognisi pada pembelajaran. Selain pertimbangan aktivitas kognitif berupa pemrosesan informasi, teori ini juga mempertimbangkan tahapan perkembangan kemampuan berpikir peserta didik. Namun, tahukah Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan teori kognitif? Tadi teh no Ari proses Ari daripada proses hasil gitu. membangun melalui karena ieu konstruksivisme, tapi lamun kognitif pada pemikiran daripada hasil adalah teori kognitivisme. Membangun eta membentuk pengetahuan yang menjelaskan teori kognitif. Terus sudah cuma kantos pernah baca ada redaksi itu jadi kognitif Kognitifnya sama Ngan anu eta teh kieu Pak Asep ngingan asa aya tilu rupa nanti dulu anu pembeda gingan. Bingung deh ka urang teh. yang mana Pak? Mun tadi dina narasina tapi kieu aya bukan saya paham kieu erek kognitif, erek konstruksivisme, erek behaviorisme ge sebetulnya mah proses eta teh. Ya, Menempatkan proses. Cuma karakteristikna lamun kognitif karena cara berpikir atau gen atau ituna pemahaman konsep. Kalau konstruksivisme lebih ke kana ekna atau aplikasina atau membangun aplikasina. Lamun kana ya lamun behaviorisme simultan terus menerus gitu. ya. Itu barunan kita mah bedana sadaya kita proses betul nama. Punten Mbak, paham kami tentang behavior. Maka kalau behavior itu justru yang diperhatikan bukan proses tapi hasil. Iya. Oh iya. Perbedaan antara behavior sareng kognitif itu kan materi awal dulu yang resume itu kan behavior sareng kognitif, tapi masih anu kene kalau behavior itu mementingkan hasil daripada proses, sama kognitif mah mementingkan proses daripada hasil. Oke. Ya udah poin itu pas dulu di materi itu teh coba dicek padan ada gak redaksi itu di kognitif. Oke, siap. behavioristik masihan eta kan Tadi di nomor 49 penamaan stimulus respon behavior mah Pak. Iya, artinya itu stimulus anu dengan pengulangan jadi anak jadi bisa, nah itu adalah behavior. Tadi di nomor 49 ada peristiwa belajar melatih refleksi sehingga menjadi kebiasaan, berarti itu mah behavior ya. Itu behavior, iya. Oh, tadi itu nomor 49 jawabannya behaviorisme. Kadang stimulus nanti mengecoh. Kita lihat Ya, teruskan behavior tidak ada kata stimulus dan respon, tapi ada redaksi lain gitu, soalnya itu pasti Ada pengulangan pasti eta kitu nyamun. Ya emang better sih salaras namanya kumaha urang panginten keywordna atanapi urang memahami stimulus eta ngan stimulus eta memang aya ngecohna oge model antawis kognitif sareng konstruktivisme so kadang-kadang rada sami nya ieu nana. Ari nu kapaham ku abi mah upami pembelajaran humanistik mah upami dina teori PAI mah contohnya seperti ieu katanya Pak manawi telepat pembelajaran berfokus pada pembangunan pribadi siswa seperti melalui diskusi tentang nilai-nilai agama eta paintanya anu relevan dengan kehidupan sehari-hari eta paint lebatna kana humanistik eta katanya Pak upami dina PAI contohna upami konstruktivistik seperti siswa aktif membangun pengetahuan agama mereka dengan cara berdiskusi atau memecahkan masalah dalam kelompoknya seperti meneliti sejarah. Nah itu konstruktivistiknya, konstruktivisme. Kalau bersentuh ada kaitannya dengan iya Pak kelompok itu mah sosial Bu tadi.
Oh iya mah dalam memecahkan masalah pan dan membangun pengetahuan nanti dengan cara berdiskusi ya saya tak membangun konstruktivisme eta ge. Tadi aya deui can soal ini ada lagi di nomor 109 mah yang berkaitan dengan anak belajar dari pengamatan dan imitasi Albert Bandura eta mah sosial. Tadi ada soal Iya, imitasi mas sosial Pak. aya kuncinya pengamatan dan imitasi terus aya Albert Bandura cuma salah satu tokohnya jawabannya teh Sosial abdi ge eta mah imitasi mas sosial. Upami manipulasi tepan naon manipulasi. Ya tadi kan aya manipulasi. gimana eta? Dina eta gini aya manipulasi tadi manipulasi tentang naon ya? Hilap teh tulis seratan hilap teh tadi. Aya manipulatif, aya imitasi, kan aya manipulasi. Upami imitasi memang karena sosial, upami manipulasi teh kana naon ya teh. Siswa sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktikkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Pernyataan ini termasuk kategori teori humanistik, teori behavioristik, teori kognitif, atau teori konstruktivistik. Kognitif urang pada sama. Udah mah kognitif eta teh. Anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian. Iso kopi dengan ChatGPT pada saya Eta kan guna memberikan stimulus. Kan pernyataan ini terus belum dapat mempraktekkan. Itu jawabannya kan hampir ya. Ya. Jadi artinya guru memberikan nanti stimulus anak belum mampu merespon dari stimulus yang diberikan guru, berarti jawabannya itu teori. Jadi guru teh ngajarkeun perkalian hiji kali hiji. Iya, tapi dia belum bisa mempraktekkan. Iya. Berarti belum sesuai teorinya, teori apa? Teori behavioristik ya itu. Ya, itu sebenarnya behavioristik. 260. Pembentukan perilaku dengan cara drill atau pembiasaan disertai dengan reinforcement atau hukuman. Pembiasaan berarti Behavior lagi itu ya. 261. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif adalah kelemahan dari A. Teori humanistik, B. Teori kognitif, C. Teori konstruktivistik, D. Teori behavioristik. Teori behavioristik. Nah, ini behavioristik sadayana ini. Jadi hanya mentransfer ilmunya. mengarahkan siswa untuk berpikir linier. Ya, behavioristik mah ngajar full atau mengajar ke tengajar gitu. Iya. Karena tidak ada sangkut pautnya yang siswa, penting guru memberikan stimulus, memberikan pengajaran. Iya. Jadi kalau berarti penyamaan pemikiran yang jadi terus Allah pemikiran guru jeung siswa teh kitu. Tah ini benten ya. Tapi mah mentok karena behavior mentok teh mah pilihan teh. Pilihan terakhir. Ai kognitif bedana pun yang konstruksi fiktif teh. Ari kognitif mah iya Pak, non teh proses Kognitif. Wah, ilmu gua. Contohnya kumaha Bu, proses kumaha Bu? Lebih kurang ngerti teh pahilieun eta teh. Ini nu dihitungkan cenah dua nya Pak. Hari kognitif mah kieu Pak, hari kognitif mah berpikir, pokoknya mah kanu masalah berpikir atau terkait konsep eta kognitif. Lamun karena konstruktivisme mah jadi siswa teh selain nu dietakeun teh lain kemampuan berpikirna, lamun dina eta mah kognitif mah lebih ke karena kemampuan siswa dalam berpikir we eta mah. Tapi lamun konstruktivisme mah cara untuk berpikir ke itunya, jadi ya caranya lebih ke karena
kumaha cara berpikir teh, tapi lamun kognitif maka teu make cara ge kitu geus warisan ti dituna geus kepikiran kitu teh geus turunan gitu dengan kognitif mah.